Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sobahul khair, kaifa halukum? Siswa-siswi kelas 12 agama yang Bapak banggakan. Ini adalah pertemuan pertama atau materi pertama kita dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 12 agama, di mana pada pertemuan atau pembelajaran untuk kelas 12 agama itu akan sedikit berbeda pembahasan mengenai bahasa Arab. Kita tidak akan membahas mengenai qiraah, istima, kalam, ataupun hiwar. Baik, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, Bapak harapkan semuanya siswa-siswi sudah mempersiapkan alat tulis berupa buku, pulpen, pasang handsfree. Kemudian fokuskan pikiran, fokuskan perhatian, duduk dengan nyaman atau rebahan dengan nyaman, atur posisi kalian agar bisa memperhatikan dan mendengarkan materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, ini adalah untuk materi bahasa Arab kelas 12 agama, di mana kita akan membahas mengenai al-balaghah. Untuk pengertian dan lain sebagainya Bapak sampaikan di waktu yang akan datang atau beberapa waktu ke depan. Dimana pada bab pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian balaghah atau ta'riful balaghah, kemudian fawaidu ilmil balaghah wa ahdafiha, faedah mempelajari balaghah dan tujuan mempelajari balaghah. Kemudian tema-tema yang terkandung dalam ilmu balaghah. Terakhir ada contoh-contoh yang menunjukkan kalam baligh. Apa itu kalam baligh? Nanti akan Bapak sampaikan ke depannya. Baik, pertama kita akan membahas mengenai ta'rif atau pengertian. Secara bahasa, balaghah adalah al-wusul wal intiha ilal ghoyah, sampai dan selesai di tujuan. Sampai dan selesai di tujuan. Untuk contohnya agar bisa lebih dipahami, di sini ada kata yuqalu balagho. Yuqalu balagho fulan muradahu idza wasala ilaihi. Maksudnya adalah fulan sampai di tujuannya jika sudah tiba di tujuannya. Sampai sini bisa dipahami. Fulan sampai di tujuannya jika sudah tiba di tujuannya. Jadi ketika masih dalam perjalanan menuju tujuan, maka itu belum dikatakan sampai. Dan untuk contoh yang kedua, wa balaghar raqib al madinata idzan taha ilaiha. Artinya, suatu kendaraan sampai di kota jika sudah tiba di sana. Maksudnya adalah sama seperti tadi, kendaraan itu disebut sampai di kota ketika kendaraan itu sudah berhenti di kota atau sudah menginjakan bannya di kota yang dituju. Jadi kesimpulannya secara bahasa adalah al-wusul wal intiha ilal ghoyah, itu artinya sampai dan selesai di tujuan. Itu adalah pengertian balaghah secara bahasa. Sedangkan untuk istilah adalah wisfan lil kalam wal mutakallim, ayyakunal kalam mutabikon limuqtado ahwalil mukhatibaini ma'a fasohihi. Artinya adalah sifat bagi kalam dan mutakalim, kesesuaian antara kalimat dengan situasi dan kondisi audien, serta kefasihan. Kefasihan maksudnya adalah tepat dan benar. Itu nanti akan Bapak jelaskan ke depannya. Apa yang dimaksud dengan fasih, tepat, dan benar. Jadi maksudnya adalah suatu bahasa atau suatu ungkapan yang diucapkan oleh pembicara sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuai dengan kondisi, situasi, dan kondisi. Itu adalah
Tadi pengertian secara istilah. Dan untuk sekarang perhatikan, ini ada contoh yang dimana bisa kalian temukan juga di buku kalian. Kataba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Qaisarir Rum faqala. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuliskan sebuah surat pada Kaisar kota Rum yang isinya adalah min Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila sohibir Rum, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ahli kota Rum atau pemilik kota Rum, yang dimana tujuannya adalah kaisar. Ini ad'auka ilal Islam fa in aslamta falaka malil muslimin wa alaika ma alaihim wa illam tadkhul fil Islam fa'to al jizyah. Nah, ini adalah isi surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku mengajakmu untuk masuk agama Islam. Jika kamu masuk Islam, maka bagimu hak-hak atas apa yang diberikan kepada kaum muslimin dan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Jika kamu tidak masuk Islam, maka bayarlah jizyah. Jizyah itu maksudnya adalah uang tebusan untuk orang yang di luar kaum muslimin. Uang tebusan untuk orang yang di luar kaum muslimin. Lanjut, fa innallaha ta'ala yaqulu fi suratit Taubah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Taubah, di mana suratnya adalah qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab hatta yu'tu al jizyah an yadin wa hum shagirun. Ini adalah yang tadi Bapak bacakan adalah kutipan dari surah At-Taubah ayat 29, yang artinya adalah perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jizyah itu bisa diartikan sebagai uang keamanan. Kalau bahasa kita sebagai uang keamanan. Itu yang dimaksud dengan jizyah. Lanjut, wa illa fala tahilla bainal fallahaini wa bainal Islam. Jika kamu tidak masuk Islam, maka tidak halal bagimu suatu kemakmuran dan antara Islam. Ayyadkhulu fihi, masuklah kamu dalam agama Islam, au yu'tu al jizyah, atau bayarlah jizyah. Maksudnya di sini adalah pembahasan dari contoh yang Bapak bacakan barusan adalah terdapat fusohah, di mana setiap kata dalam bahasa Arab dari semua ini itu tidak keluar dari aturan qawaid nahwu dan shorof, mulai dari tasrifan dan lain-lain sebagainya, ataupun barisnya dan lain sebagainya, itu tidak keluar. Dan juga dalam isi surat ini itu termasuk ke dalam balaghah, karena menggunakan kalimat yang sedikit tetapi mempunyai makna yang sangat luas. Ini adalah isi surat dari Rasulullah untuk Kaisar Rum, di mana isi suratnya singkat tapi memiliki makna atau pemahaman yang sangat luas. Di mana ada kata wa alaika ma alaihim, palaka ma lil muslimin wa alaika ma alaihim. Maksudnya kata ini adalah
apa hak-hak untuk orang muslim serta kewajiban-kewajiban untuk orang-orang muslim. Di mana hak-hak itu merupakan hal yang banyak tentunya, dan kewajiban juga merupakan kewajiban-kewajiban yang tidak hanya satu untuk kaum muslimin. Dan juga dari ketentuan ini adanya kesesuaian situasi dan kondisi saling memahaminya antara Rasulullah yang mengirimkan surat kepada kaisar kota Rum atau kaisar kerajaan Rum ini, dimana keduanya menggunakan bahasa Arab yang bukan bahasa amiyah atau bahasa resmi, dimana di sini Rasulullah pun menggunakan bahasa resmi. Itu adalah contoh dari balago tadi. Mudah-mudahan sampai sini kalian masih bisa mengikuti, masih bisa mudeng atau paham apa yang Bapak ucapkan, Bapak sampaikan. Dan kesimpulannya adalah balago adalah menyampaikan suatu gagasan melalui ungkapan yang benar, fasih, dan menyentuh jiwa serta sesuai dengan keadaan atau kontekstual. Benar, fasih, dan menyentuh jiwa. Itu sesuai dengan keadaan atau kontekstual. Itu bisa dengan kata lain, cara untuk menyampaikan suatu hal agar bisa mempengaruhi kondisi seseorang. Itu pengertian atau kata lain daripada balago. Selanjutnya adalah mengenai fawaidu ilmil balaghah wa adabiha. Faidah mempelajari ilmu balaghah dan tujuan dalam mempelajarinya. Faidah yang pertama adalah fahmu ma'anil Qur'anil Karim alladzi huwa asasu balaghah wa ma'rifatu asrorihi. Memahami makna dalam Al-Quran yang merupakan dasar balaghah dan mengetahui rahasia yang tersimpan di dalamnya. Ini tujuan mempelajari balaghah, di mana balaghah objek kajian intinya adalah Al-Quran dan hadis, di mana tidak semua kata-kata dalam Al-Quran itu memaknainya dengan secara tekstual, tapi ada makna kontekstual juga. Faidah yang kedua atau manfaat yang kedua adalah al-qudratu ala nutqil kalam wa tamyizur ra'iati minar radiati. Menguasai pengucapan kalam dan dapat membedakan keindahan suatu karya dari keburukannya. Maksud keburukannya di sini adalah ada kalanya suatu syair itu secara nahwiyah ataupun sorfiyah kurang sesuai, tapi ada makna yang tersimpan di dalamnya. Faidah yang ketiga adalah tamannal qudroh ala ikhtiyaril kalam al munasib lil muwaqif. Diharapkan mampu memilih kalam yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi ada kalanya kita menggunakan bahasa resmi, ada kalanya kita menggunakan bahasa untuk usia kita, ada kalanya kita menggunakan suatu kalimat atau suatu kata-kata yang hanya itu sesuai untuk anak-anak atau di bawah budak. Jadi intinya adalah yang untuk nomor 3, kalian harus bisa menyesuaikan dengan siapa kalian berbicara, cara kalian berbicara, kata apa yang akan kalian bicarakan. Itu maksudnya, mampu memilih kalam yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan itu saja materi pertama pertemuan kali ini mengenai materi balaghah, di mana tadi sudah dibahas 2 poin, ada ta'rif, yang kedua ada faidah atau manfaat mempelajari ilmu balaghah. Dan untuk materi-materi selanjutnya Bapak harapkan kalian tulis dulu di buku yang sudah Bapak bagikan halaman 10. Di situ ada Balaghatul Kalam
sampai ke Al-Hadbu min dirasati ilmil balaghah. Halaman 11 yang nomor 3 sampai ke situ. Halaman 11 sampai ke nomor 3. Jadi ketika Bapak menyampaikan ini, kalian sudah ada catatan yang siap kalian buat rangkumannya atau kesimpulannya. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.